أعوذ بالله من الشيطان الرجيم. بسم الله الرحمن الرحيم. أعوذ بالله من الشيطان الرجيم. بسم الله الرحمن الرحيم. نويت الأربعين، نويت الاعتكاف، نويت الخلوة، نويت العزلة، نويت الرضا، نويت السلوك، نويت الصوم العظيم في هذا المسجد وهذا الجميع. إلهي أنت مقصودي ورضاك مطلوبي، أعطني محبتك ومعرفتك، نصر من الله وفتح قريب. بسر مدد يا سيدي، مدد يا إمام. Bismillahirrahmanirrahim. Kalian harus menghafalkan niat ini, ya. Belajar untuk menghafalkan. Jadi insya Allah nanti lama-lama akan hafal, karena ini ada ajaran turun temurun dari Nabi Sallallahu Alaihi Wasallam hingga ke masyayikhina, hingga sampai ke kita saat ini. Jadi kita diajarkan kalau kita hendak melakukan sesuatu atau kita dimanapun kita berada, maka kita mengucapkan niat A'udzubillahi minasyaitonirrajim. Bismillahirrahmanirrahim. Nawaitul arba'in, nawaitul i'tikaf, nawaitul uzlah, nawaitul khalwah, nawaitul suluk, musa'am ala habib hadzal masjid wa hadzal jami'. Ila yang maksudi warbaka matslubi atini mahabbataka wa ma'rifatka nasru minallah wa fil qarib. Jadi kita membuat niat Nawaitul arba'in, kita berniat 40. Gimana orang-orang yang berniat 40 hari dan sebagainya. Nawaitul i'tikaf, kita berniat orang-orang yang melakukan i'tikaf, karena insya Allah mulai Kanjeng Nabi mengatakan inama ma'alu biniyah, semua tergantung dari niat. Jadi, jangan kalian pikir walaupun kalian di sini kalian mengucapkan nawaitul i'tikaf, maka jangan kalian berpikir bahwa Allah tidak akan mencatat kalian sebagai orang i'tikaf gitu. Apalagi ini ajaran dari Nabi Sallallahu Alaihi Wasallam yang sampai ke masyayikhina hingga sampai ke kita saat ini. Inilah keran ilmu, inilah keran pengetahuan, inilah spiritualitas daripada Islam, inilah ruh daripada Islam. Lalu nawaitul i'tikaf, nawaitul khalwah, seolah kita berniat seolah kita ini sebagaimana orang sedang berkhalwat. Lalu nawaitul uzlah, nawaitul radha, nawaitul suluk, musam dan sebagainya. Insya Allah kita akan membicarakan lebih detail lagi di waktu yang lain karena waktunya tidak cukup. Jadi seperti itu nggih. Jadi Maulana Nazim seru-seru mengatakan, jadi ketika seseorang itu suaranya tidak enak banget. Mungkin suaranya kok. Bismillahirrahmanirrahim. Nah, Bismillahirrahmanirrahim. Bismillahirrahmanirrahim. Jadi kurang lebih seperti itu nggih. Jadi lah agak halus. Tadi suaranya kayak batu keras atas suaranya. Jadi kurang lebih seperti itu. Jadi ketika kalian duduk mau apapun kalian ucapkan ya itu. Wallahi. Kalau kalian mengucapkan hal itu terus menerus, apapun yang ingin kalian lakukan, insya Allah nanti dalam alam berikutnya kalian akan bingung, kalian akan kaget, karena kalian mendapatkan amal catatan itu seolah kalian orang-orang yang i'tikaf, seolah kalian adalah orang-orang yang melakukan hal, seolah kalian adalah orang melakukan suluk. Padahal semua itu amalan wali-wali ini Gusti Allah Subhanahu wa taala. I'tikaf itu berat karena hanya orang-orang yang hatinya ikhlas yang kuat untuk i'tikaf dimanapun dia berada.
Lalu nawaitul khalwah, khalwah itu wajib hukumnya. Jika kita tidak menghafal hukumnya, maka Muhammad Najib mengatakan maka orang itu harus sholat dalam kubur selama 40 hari, dan itu sangat berat sekali. Namun ketika kita berniat nawaitul khalwat, insya Allah Subhanahu wa Ta'ala akan mengurangi jatah khalwat kita dalam kubur di dunia ini. Lalu karena kita berniat seolah kita orang-orang yang telah melakukan khalwat gitu. Lalu nautu suluk dan sebagainya. Apalagi nautu suluk itu berat sekali. Suluk itu kayak para sahabat ketika hijrah dari Mekah ke Yasrib atau ke Madinah. Suluk itu tidak seperti orang yang menggambarkan kayak mudah gitu, yang aku melakukan ini aku suluk, bukan. Aku masih suluk, bukan. Suluk itu wallahi itu beratnya minta ampun. Tadi siang Ben Syekh itu memberi nasihat, sampai sore tadi pun memberi nasihat. Jadi amalan-amalan pertama, kalau nggak salah belum mengatakan begini, kamu harus mengerjakan amalan seperti dulu, jangan malas. Yes, siap. Karena zaman dulu kita itu di Zawiyah itu Syekh Abdul Qadir itu memberikan selembar kertas, katanya dari Maulana Syam, lalu dikeluarkan oleh Mbak Yati, lalu disampaikan ke kita semua, kita dibagi satu persatu. Terus 9 kertas itu bahasa Inggris, katanya dari Maulana Syam. Di situ dituliskan bahwa aurat harian atau zikir Al-Azim yang Allahnya sebut 10.000 kali itu dilakukan sehari 3 kali. Yang sholatnya 5.000 kali itu kalau nggak salah itu kurang lebih itu sehari dilakukan 3 kali dengan rangkaian yang lain, termasuk Fatihahnya, Al-Nasrahnya dan sebagainya. Lalu termasuk Amanah Rasul, lalu termasuk Allah dengan gahar, dengan lisan 5.000 kali, Allah dalam hati sir itu 55.000 kali, jika dihitung itu 10.000 kali. Jadi supaya hati dan lisan ini sama gitu, jadi tidak munafik, tidak nifaq. Jadi Allah sir itu zikir sir itu untuk menghidupkan asrar atau rahasia kolbu yang paling dalam, di mana di situ ada titik apa dan titik-titik yang lain. Lalu Allah itu 10.000 kali. Lalu setelah itu baca sholawat. Sholawatnya itu kalau hari biasa itu sekitar 3.000 kali. Kalau Kamis, Senin, sama Jumat sekitar 5.000 kali. Lalu membaca Al-Ikhlas 100 kali, lalu baca sholawat 100 kali, lalu la ilaha illallah 100 kali, lalu istighfar astagfirullah itu 100 kali, lalu ya latif 100 kali, lalu bismillahirrahmanirrahim 1 kali, lalu hasbunallah itu 100 kali. Itu rangkaian itu kalau dikerjakan itu kurang lebih paling cepat itu 45 menit. Jadi paling cepat itu dilakukan 45 menit. Kalau belajar mengerjakan itu insya Allah seharian tidak selesai. Adanya besok langsung digelar. Tapi orang-orang yang terlatih, makanya Grand Syekh selalu mengatakan berlatih. Beliau tidak banyak mengatakan ayo buat amalan ini, tapi beliau kalian harus berlatih. Membuat amalan itu berlatih. Jadi tidak mencari padi, tapi berlatih, karena amalan yang dilakukan secara kontinu terus menerus atau istiqomah itu akan membuka seluruh kolbu antara kita dengan Allah Subhanahu wa Ta'ala. Termasuk zikir awal harian itu adalah amalan inti. Begitu. Makanya itu jangan ditinggalkan. Misalnya kalian dapat amalan, misalnya zikir muktadi, zikir harian 1.500 kali yang latihan itu. Terus dalil khairat, lalu zikir fadilah, lalu rafiq. Misalnya pun seharian itu kalian tidak mampu melakukan semua amalan itu atau tidak sempat, maka lakukan salah satunya. Salah satunya itu maka lakukan zikir aurat harian, zikir muktadi, latihan 1.500 kali. Zikir muktadi itu kalau dikerjakan insya Allah 15 menit selesai begitu. Kalau belajar mungkin ya pagi sampai sore begitu.
Jadi kurang lebih seperti itu. Lalu nanti meningkat lagi mustahid itu 5.000 kali atau 2.500 kali. Lalu naik lagi menjadi 10.000 kali. Itu ahlul azmi. Nah, zaman dulu itu kita itu dapat amalan itu kata Syekh Syafi'i mengatakan itu dari manusia kita disuruh mengerjakan three time of day. Jadi sehari 3 kali. Jadi sehari itu Allahnya itu kalau pagi 10.000 kali zikir al-azim itu, kalau siang itu habis zuhur itu 10.000 kali, lalu malam itu biasanya isya itu 10.000 kali. Itu jadi kalau di total itu jadi sehari itu zikir Allah itu 30.000 kali begitu. Karena kalau kalian itu tidak melakukan zikir Allah 24.000 kali sehari minimal, maka rohani kalian tidak akan bisa menguasai jasad kalian saat ini. Namun kalau kita minimal kita zikir Allah 24.000 kali, insya Allah rohaniah kita ini akan menguasai jasad kita. Makanya mereka wali-wali Allah itu yang suruh binurilah. Mereka itu melihat dengan cahaya Allah. Mereka bisa melihat apapun yang tidak kita lihat. Mungkin mereka bisa melihat masa depan. Mungkin mereka bisa melihat apa yang akan terjadi. Mungkin mereka bisa melihat isi hati kita. Mungkin mereka bisa membaca isi pikiran kita. Karena mereka melihat dengan cahaya Gusti Allah. Gusti Allah tidak melihat hijab. Gitu. Jadi dulu itu seperti itu. Sehari itu setiap hari seperti itu. Di luar daripada amalan-amalan yang lain seperti Jail Khairat, Istighfarilah, Ratib Hilmi, terus amalan-amalan yang setiap bulannya kayak Sa'ban ini ditambah sholawatnya 2.000 kali dan sebagainya. Misalnya kayak Al-An'am, lalu dan sebagainya. Nah, dulu itu seperti itu. Jadi setiap hari itu zikir ahlul azim itu sekitar 10 kali kurang lebih. Makanya fisik tubuh sama hati, jiwa sama raga ini akhirnya dia menyatu, dia hilang. Yang ada hanya jiwa toh akhirnya. Makanya seseorang itu dia akan rohanianya akan menguasai jasad begitu. Nah, ini memang sulit, ini memang berat gitulah. Suluk atau salik, orang-orang yang melakukan suluk alias orang-orang yang meninggalkan dirinya untuk mendekati Gusti Allah Subhanahu wa taala, mereka terbiasa melakukan mujahadah seperti ini dan ini sangat sulit sekali karena namanya suluk itu tidak semudah orang-orang yang katakan suluk begini. No, bukan. Orang yang melakukan suluk beneran tidak akan mau bercerita tentang suluk atau tentang salik karena itu sangat berat sekali. Jadi suluk yang sesungguhnya itu ketika kalian melakukan, pertama kalian punya bimbingan, harus ada bimbingan, wajib hukumnya. Kalian tidak bisa mengambil bimbingan dari internet, dari siapa-siapa yang kalian tidak pernah bertemu secara langsung atau secara nyata atau hal baik. Tidak seperti itu. Kalian harus ketemu orang yang benar-benar itu diberikan izin dari langit, lalu kalian mengambil bimbingan. Ini yang pertama. Baru kalian akan diajarkan sesuatu untuk meninggalkan diri kalian agar kalian bersama syekh kalian. Makanya kenapa syekh selalu memberikan kita perintah dan perintah itu pasti membuat ego kita tidak senang, ego kita tidak nyaman, karena saya ingin memisahkan kita dari diri kita, dari ego kita. Makanya Kanjeng Nabi selalu berdoa, ya Allah, jangan pernah engkau tinggalkan hamba kepada ego hamba atau kepada diri hamba, walaupun hanya sekejap. Nah, seorang syekh sejati mereka pasti akan menghancurkan kita, mengambil kita dari ego kita, supaya kita ini tidak dikendalikan oleh ego kita. Nah, terus syekh itu akan memberikan satu amalan dan amalan itu akan harus kita kerjakan setiap hari begitu. Apakah itu suluk? Belum. Suluk itu masih jauh. Ini baru incip-incip begitu. Suluk itu ketika kalian buat amalan, pertama kan istiqomah, tidak bisa kalian melakukan amalan bisa bukan suluk. Itu bukan progres, itu bukan perkembangan, itu namanya incip-incip.
nggak ada hijab-hijab itu akan mencapai tujuan atau berhasil, nggak bisa. Makanya dalam pepatah Arab mengatakan wajada wajada, barang siapa bersusu dia akan berhasil. Jadi pertama setelah proses dia dapat amalan, dia mengerjakan amalan itu kuat sekali, setiap hari dia kerjakan apapun yang terjadi. Ini salah satu tafsir daripada ayat Al-Quran yang Allah katakan wa'tasimu bihablillah, berpegang teguhlah pada agama Allah. Jadi talinya ini siapa? Jalannya ini siapa? Oh, jalannya Syekhul ini, Syekhul Fil. Amalannya Pak, oh amalannya itu amalan kita pegang kuat. Ini wa'tasimu namanya, berpegang teguh. Jadi tidak pernah goyah, tidak pernah berubah, tidak pernah berganti syekh malahan. Apapun yang terjadi dunia akhirat itu seperti itu. Nah terus karena memang di dunia ini siapapun yang kirim ke dunia pasti dia punya pembimbing. Hanya saja tidak setiap orang itu mau mengakui pembimbingnya. Padahal berbagi pembimbing dengan yang dibimbing itu kayak anak dan orang tua. Mereka tidak bisa lepas begitu. Kayak Blackjack sama anaknya Blackjack, walaupun anaknya tinggal jauh dimanapun, tetap itu anaknya Blackjack. Tidak ada namanya mantan anak. Gitu. Mantan istri mungkin ada, mantan suami mungkin ada, tapi mantan anak tidak ada. Gitu. Karena itu adalah genetik kalian. Nah, aulia Allah memiliki genetik spiritual yang ada dalam diri kita. Bagaimana genetiknya itu? Yaitu dengan amalan yang kita kerjakan yang diwali tersebut. Itulah genetiknya. Makanya di akhirat besoklah mengatakan, bertanya pada Allah diabari, panggil mereka dengan apa mereka? Panggil mereka dengan bin genetiknya ini siapa? Siapa walimu yang membimbing dia ketika di dunia? Nah terus setelah kita mulai melakukan amalan istiqomah, apakah itu cukup? Belum. Ketika kita sudah melakukan suatu amalan itu istiqomah beneran terus menerus, maka kita tidak boleh melakukan perbuatan maksiat, baik kecil atau sogir, ataupun besar ataupun kabir atau kabir. Karena sekecil apapun maksiat yang kita lakukan itu akan merusak bangunan spiritual yang kita bangun selama ini gitu. Jadi nggak bisa misalnya kita memaklumkan maksiat kecil apalagi maksiat besar, sedangkan kita sedang membangun suatu bangunan spiritual. Untuk apa? Untuk menjadi rumah Gusti Allah dan Rasulullah mau bersemayam dalam hati kita. Maka misalnya dalam hadis kecil mulai Nabi mengatakan kalau mukmin, hati orang beriman itu adalah rumah Allah, rumah Gusti Allah. Bagaimana dengan kekuatan rumahnya itu? Sehingga hati itu menjadi lebar, menjadi membesar, menjadi luas. Gitu. Nah, perbuatan maksiat itu tidak pernah dilazimkan dalam Islam sebenarnya. Namun hal ini lebih ditekankan dalam thariqah apapun bentuknya. Karena di dalam syariah kita berbuat maksiat kita dapat dosa, tapi pahala kita tidak hilang. Namun kalau kita membangun kehidupan rohani atau kehidupan spiritual, ketika kita melakukan perbuatan maksiat sekecil apapun, maka mungkin pahala kita tidak hilang, tapi bangunan rohani yang kita atau spiritual kita ini yang hilang. Begitu. Padahal spiritual ini adalah ruh daripada Islam, ruh daripada agama ini, ruh daripada tubuh kita, ruh daripada ibadah-ibadah kita pada Allah Subhanahu wa Ta'ala. Jadi kurang lebih seperti itu. Makanya benar kalau Blackjack bilang, dulu saya waktu bikin amalan terus ada orang kenalnya sehati ya saya takut, dia langsung ketakutan karena kata wajahnya bercahaya. Betul tak bilang gitu? Kalau saya lihat cicak saya langsung jawab betul. Sekarang nggak bisa, sekarang jadi ahli maksiat kembali, nggak bisa. Gitu. Kalau kemarin Pak Dores yang orang Betawi itu cerita, ketika dia tidur dia nyentuh istrinya, dia kepental, jadi dia kesetrum, dan itu benar-benar ada percikan listriknya. Terus tak bilang betul, itulah kekuatan rohania. Kenapa Pak Dres kok terpental, kok Mbak Tika terpental? Karena Pak Dres ini gak istiqomah buat amalan. Mbak Tika istiqomah tak bilang. Iya betul, mereka mengakui. Terus Pak Dres dalam hati itu mikir, oh mungkin ini yang dibilang sama Gus dulu yang sering diceritakan. Spiritual itu harus punya sanad, karena dia itu seperti kabel itu dihubungkan dengan saklar, dengan listrik, dengan pusat tenaga listrik. Lalu kabel itu dialirkan ke rumah kita. Ketika dia mencapai lampu itu menyala untuk memberikan keterangan. Kalau itu disampaikan ke kipas itu menyala dan sebagainya.
sound system seperti itu menyala dan sebagainya. Baru menyadari hal itu, begitu. Apa yang kita bicarakan bukan sesuatu yang ngada-ngada atau omong kosong. Nah, lalu terus tak bilang ke Pak Tika, iya, karena ketika itu kondisi istrinya ini, Pak Tika ini kekuatan rohanianya lagi penuh, dan dia itu seperti kabel listrik, dia aliran listrik, tapi dia tidak ada pelindungnya, selubungnya, tidak ada karetnya, hanya kawat, sehingga ketika disentuh ya meledak beneran begitu. Tapi Pak Tulis itu kan kerjanya kan di instalasi listrik pada. Dia bilang kalau dia keselum listrik udah biasa katanya. Tapi ketika dia nyentuh istrinya waktu kemarin itu, dia itu rasanya seperti digaris listrik tegangan tinggi di pusat listrik, tapi lebih besar lagi katanya. Jadi depnya itu benar-benar kental dan benar ada persikan listriknya. Terus tak bilang, betul, memang seperti itu. Kalian bisa bayangkan, Mbak Tika ini lagi mengamalkan zikir mutatin, zikir yang hanya untuk latihan hanya 1.500 kali kayak yang lain. Bagaimana kalau nanti dinaikkan jadi mustahil? Bagaimana kalau ahlul azim? Bagaimana kalau ahlul azim sehari 3 kali? Bagaimana guru-guru kita berpuasanya? Bagaimana Mahdi alaihissalam? Bagaimana Kanjeng Nabi SAW? Bagaimana Gusti Allah sendiri yang punya kekuatan? Maka ketika Mahdi datang dengan takbir bismillah Allah Akbar, maka seluruh listrik akan habis, karena kekuatan listrik tidak bisa menanggung kekuatan rohaniah atau spiritual daripada Imam Mahdi alaihissalam. Jadi seperti itu. Nah, makanya terus diceritakan dulu Mimi istri saya pertama kali ketemu saya waktu kita foto bareng-bareng di Majelis. Setelah di Majelis biasa, dia nyenggol saya, katanya kaget, setrum. Kita bilang ya betul, karena memang orang-orang Naqsbandi yang insya Allah sejati, yang buat amalan beneran, suluk beneran, itu kekuatan spiritual itu akan terus terakumulasi, terus muncul. Nah, terus seperti halnya misalnya ketika dia di Magelang, lihat kita lagi sakit bentrok, seperti biasa keluarganya berusaha untuk menjadi. Lalu intinya berusaha untuk reiki pakai tenaga dalam untuk mengobati yang sakit. Tapi katanya bukannya dia mengobati, malah setrum ya, ketal, setrum. Terus ya memang itulah orang-orang spiritual. Makanya biasanya orang-orang yang buta spiritual itu selalu menghalangi jalannya orang-orang yang beriman, Kenapa demikian? Karena mereka nggak punya itu nggak ada dalilnya, dalilnya yang ada, dalil kan bukti lah, buktinya yang rasakan sendiri. Dalilnya ada di Quran, dalil juga ada di hadis, tapi kita tidak membicarakan hadis malam, insya Allah tidak waktu. Lalu kurang lebih seperti itu lah. Makanya nak jadi, itu suluk beneran. Jadi ketika buat amalan beneran, lalu maksiatnya itu harusnya mulai hilang sama sekali malahan. Karena ketika kita suluk, kita akan dinaikkan terus sama Gusti Allah. Kita akan mulai kehilangan gravitasi dengan dunia ini. Kita akan mulai kehilangan gravitasi dengan hewani. Karena kita akan kehilangan gravitasi oleh ego kita. Jadi sifat-sifat hal nafsu hewani yang kita ini akan mulai hilang. Makanya kenapa Abdul Qadir itu menikah dia bisa 50 tahun. Itu pun karena Kanjeng Nabi itu menyuruh sampai beliau itu dipaksa untuk nikah. Begitu. Kenapa demikian? Karena Abdul Qadir belum dapat makom yang sempurna. Begitu. Sehingga ketika belum melihat wanita, beliau hanya melihat itu ketika seorang itu membiarkan hawa nafsu menguasai dirinya, maka dia menjadi hewan, dia tidak lagi menjadi manusia. Dengan Gusti Allah menciptakan kita ini sebagai manusia. Makanya Gusti Allah mengatakan, "Wa ma khalaqtul jinna wal insa illa liya'budun." Jin dan manusia, bukan jin dan hayawan, bukan dengan hewan-hewan. Begitu. Nah itulah makanya, misalnya berbicara suluk itu memang berat sekali. Lalu ketika misalnya sudah amalan istiqomah, lalu sudah tidak berbuat maksiat, apakah cukup? Belum, itu jauh dari cukup. Begitu. Nanti ada lagi stage berikutnya, step berikutnya.
atau chapter berikutnya, yaitu apa? Misalnya akan memberikan kesulitan-kesulitan, ujian-ujian, penderitaan-penderitaan. Apakah orang itu nanti menggurui gusul apa tidak? Apakah orang itu mengeluh apa tidak? Nah, nanti kalau mengeluh, ya nanti makomnya sampai situ. Nanti diulangi lagi, dikirimlah lagi ujian, kesulitan, kesulitan sebagainya. Kalau itu lewat, nanti ada lagi. Insya Allah kita akan ceritakan lagi jauh. Begitu. Makanya Blackjack ini yang kenal sama saya, menemani saya, Blackjack sering nanya, apa memang dulu Bang Jaga juga begini hidupnya, nelongso gitu, apa terlunta-lunta, apa fisik, nelongso. Terus saya bilang iya, orang itu hanya kenal Bang Jaga itu hanya melalui cerita-cerita tentang keajaibannya toh, ada di balik itu hidupnya sangat nelongso gitu. Makanya belum berpindah-pindah juga gitu. Hidupnya juga di masjid-masjid di mana-mana. Nah terus sampai belajar nanya, terus wali-wali Naqsbandi itu masih Islam juga begitu? Iya, lebih parah lagi malahan gitu. Karena belajar melihat selama sama saya kan belajar lihat sendiri. Saya kesana kemari orang nggak ada yang peduli, belajar kok yang peduli. Jadi makilan sini naik motor kehujanan. Di sini naik kesan lagi kehujanan. Saya sakit. Jadi orang nggak ada yang peduli. Listrik tahu yang nolong saya. Terus kadang dompet kosong. Nggak punya uang. Iya gitu. Cuek aja gitu. Longsor. Kadang nggak bisa makan, lapar. Kadang diusir orang. Kadang dikucilkan orang. Kadang dianggap sebelah mata sama orang. Iya. Terus bahkan selama kurang lebih 4 bulan saya pulang pergi Magelang Demak, saya tidak pernah tidur di tempat keluarga saya malah. Ya tidurnya sama Blackjack. Di mana? Di kantor. Nah, perpus. Tidurnya sejam 2 jam, buru-buru ke bawah, semua langsung siap lagi untuk tidur karena orang itu udah datang gitu. Nah terus pagi orang udah pada datang jam 7 kita harus keluar kita nyari sarapan, terus kita nyetir kemana aja. Kadang tidur di bangku ini sambil ngerem gini, nunggu malamnya lagi karena masih di sini. Terus habis masih ke sini malam langsung pulang ke sana. Kadang besoknya pulang ke sana. Jadi seperti itu. Jadi tidak seperti yang orang lihat di internet, di Facebook atau di YouTube yang wah enak ya hidupnya, di mana-mana dilayani orang, hidupnya wah. Terus saya bilang sama Blackjack, ini masih belum seberapa Blackjack. Di akhirat nanti lebih nongol lagi. Karena apa? Karena orang yang diberikan amanah untuk membimbing orang, dia itu harus membuat semua dibimbing itu masuk surga, itu lebih parah lagi. Sedangkan hidupnya di akhirat itu jauh lebih lama daripada di dunia. Di dunia itu 1000 tahun, di akhirat baru sehari. Nah kalau di sana jalan kakinya aja 40.000 tahun, misalnya ke Masar itu berapa lama gitu? Jadi tak cerita Blackjack lihat sendiri, saya Blackjack bilang berarti ini longsor, iya. Makanya tak bilang Blackjack, makanya jangan ikuti saya. Nah jangan ikut saya, jangan ikut sengsara tak bilang gitu. Tapi ya bandel tetap ikut terus, ya udah. Bismillah. Terus sampai Blackjack tahu istri saya mau lahiran gitu. Terus apakah saya pegang punya bayi? Enggak punya uang sama sekali. Begitu. Nah, terus anak saya lahir ini Blackjack sendiri yang tahu. Begitu. Terus bahkan Blackjack bilang, terus saya mau ngendikan sebelum saya datang ke Demak yang 4 bulan ini. Nanti saya tidak bisa membelikan makanan terus kayak dulu karena saya nggak punya uang. Itu nggak apa-apa, nggak perlu makan yang banyak. Kita makan apa adanya. Kadang itu makan pengirit, masak mie Indomie. Masak Indomie kita makan berdua. Udah gitu toh. Gitu. Jadi di luar orang mungkin anggapnya uang, padahal mereka tidak pernah tahu bagaimana orang-orang diberikan otoritas atau diberikan izin untuk membimbing umat itu, mereka lebih melongsor daripada yang dibimbing gitu. Tapi mereka selalu bahagia bersama Tuhannya, bersama Gusti Allah Subhanahu wa Ta'ala. Jadi seperti itu. Bahkan ketika ternyata Blackjack sampai masuk ke itu, orang datang
Terus mau makan apa? Mau makan apa? Mau makan apa namanya apa bebek? Bebek Lamongan nggak usah. Padahal bebek tahu kesukaan saya makan bebek Lamongan dari dulu itu. Nah, terus tuh nggak usah. Terus saya kasih mahar berapa nih? Nggak usah ya kan. Terus makanya si Mas Sugeng itu kalau saya ke perpus dia datang bawain bawain susu jahe itu 2 gelas. Itu tawarin mau makan satu bang, nggak usah. Mau dibawakan nggak usah. Yang penting itu umat Kanjeng Nabi itu nggih, orang-orang itu mereka itu alhamdulillah diberikan keselamatan gitu ya. Kesembuhan, keselamatan di akhirat itu sudah cukup sebenarnya. Makanya jadi suluk itu tidak mudah. Suluk itu tidak mudah karena Gusti Allah itu Maha sensitif. Lecek ini yang menyaksikan sendiri. Kemarin malam kita nggak punya uang. Ada ibu, ada istri di rumah. Kasihan nih mereka istri menyusui, kita tidak punya cukup bahan makanan ya. Gitu. Kita di rumah kan ini 2 kali mati. Nah, terus itu pun sama tahu tempe ya kan. Biasanya sambel. Nah terus kemarin malam itu kan cek gitu kan. Yuk kita nanti ke kantor jenengan, siapa tahu dibawakan masuk ke apa itu sejak ini kita pulang buat istri saya sama saya gitu. Beneralahnya itu kita hanya itu sampai kantor cek ditunggu itu masuknya nggak juga masuk ngasih susu aja, padahal biasanya langsung ya kan. Terus saya bilang cek loh kan Gusti Allah itu tidak mau digurui benar. Sensitif Gusti Allah itu. Tahu aja kalau kita lihat ke sini ngaruh saja ya. Terus akhirnya kita pulang. Pas kita pulang, pas di pintu pagar itu, aku sama Becik punya rencana lagi. Ntar kalau masukin lawan kita makan Beciknya lapar loh. Iya gitu. Delalahnya pas keluar nggak ditawarin makan. Tapi masuk ke itu Becek, miskin Becek mau dibawa susu bungkus susu 2 bungkus. Lu itu lebih salah anaknya. Biasanya kita ke kantor Becek, kita cuek, akhirnya masukin datang. Nah kemarin karena kita udah rencana sampai di kantor itu Becek udah makin masukin supaya tahu kalau itu datang gitu kan. Ditungguin, ya dikirim susu. Bisa Allah seperti itu. Jadi Insya Allah itu tokohnya itu sensitif, nggak mau digurui. Insya Allah kita akan ketemu kawajakan dulu, nah itu kita akan berhasilkan. Pokoknya nak kalian bisa membuat amalan walaupun nggak banyak, walaupun Mas Wati Bismillah 100 kali setiap malam. Ya Allah saya punya niat sebagaimana malam saya punya niat itu istiqomah sudah cukup. Itu bisa enggak apa-apa. Itu sudah cukup. Tidak usah amalan aneh-aneh, itu tidak cukup gitu. Lecek juga misalnya sehari hanya bisa dikirim tadi sama Delkor sama Yasin Fadilah gitu kan. Bukan dia bolong-bolong, itu nggak apa, yang penting kerjakan gitu ya. Bismillah itu sudah cukup sebenarnya. Jadi amalan itu sebenarnya mau banyak mau sedikit itu sama aja, karena bisa buat amalan apa tidak itu bisa Allah juga yang membuka pintu. Nah, Insya Allah itu tidak mentakdirkan kalian bisa buat amalan, kalian nggak akan bisa buat amalan. Wallahi begitu. Kayak salat khair kemarin, salat khair 100 rakaat, ya kan? Kulunya baca 1000 kali. Kalau kalian itu sok bisa, Insya Allah malah tidak membuka. Makanya seumur hidup Lecek baru pertama kemarin salat khair 100 rakaat. Iya, ya kan? Padahal zaman dulu sudah punya niat kepengen tapi gagal terus kan, nggak sama sekali kan gitu. Nah makanya kita ini butuh bimbingan, butuh sosok gitu. Kayak kalian ini, kalau anak kalian umur setahun belum bisa jalan, bagaimana cara kalian melatih? Kalian terus di depan kalian 1 meter, lalu kalian panggil nak sini kejar ayah, kejar abi, kejar abi. Anak itu kejar kalian begitu. Mungkin awalnya jatuh, tapi nggak apa-apa. Biarkan dilatih lagi sampai dia bisa
mengejar kalian lah. Wali-wali Allah itu seperti itu. Mungkin maaf, bukan anaknya cerita, mungkin zaman dulu gajah tidak pernah ditemani ketika mengerjakan sholat khair suka itu gitu. Makanya insya Allah ketika ditemani baru bisa gitu. Nah, jadi itu sudah cukup gitu. Jadi nanti insya Allah di Sya'ban berikutnya kalau kita masih hidup kita akan istiqomahkan insya Allah. Jadi seperti itu gitu. Pokoknya jangan sok bisa, jangan sok tahu, tapi minta kekuatan sama Gusti Allah. Nanti insya Allah bisa. Kita pada mempelajari ya. Sebenarnya sholat khair 100 rakaat, sholat fardu jadi enteng kan? Apa tambah berat? Sama aja. Nah, saya itu kaki saya karena sudah cedera dan sakit, gitu. Makanya kadang nak pas kambuh saya nggak kuat untuk sholat normal, langsung duduk, gitu ya.